Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih dan salihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini adalah hari Senin. Dan di hari Senin ini kita akan belajar mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Semoga anak-anak semangat ya untuk kegiatan belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar pelajaran PAI, yaitu berislam dengan sempurna. Anak-anak, kita sebagai orang Islam, kita harus bisa menjalankan agama kita dengan sempurna. Karena agama kita adalah agama yang sempurna. Ia dibangun di atas 3 hal utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kita wajib mengamalkannya. Nah, anak-anak, yang pertama adalah iman. Di sini ya, iman. Anak-anak, ada yang masih ingat tidak? Rukun iman itu ada apa saja? Ayo diingat lagi ya, rukun iman. Silakan disimak. Rukun iman yang pertama adalah kita wajib beriman kepada Allah. Benar kan? Lalu yang kedua, kita harus beriman kepada para malaikat. Lalu yang ketiga, kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, kita harus beriman kepada para rasul Allah. Lalu yang kelima, kita harus beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, kita harus beriman kepada qada serta qadar atau takdir Allah ya anak-anak. Nah, itulah tadi rukun iman yang harus kita jalankan, yang harus kita imani. Sedangkan rukun Islamnya, ya kan tadi ada iman, Islam, dan ihsan. Rukun imannya sudah, tadi ada 6. Sekarang rukun Islamnya. Rukun Islamnya, agar Islam kita menjadi benar, maka kita harus yang pertama bersyahadat, ya kan? Rukun Islam yang pertama adalah bersyahadat. Rukun Islam yang kedua yaitu mengerjakan sholat. Lalu yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan ya anak-anak. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu naik haji apabila mampu. Nah anak-anak, sampai sini sudah paham kan rukun iman dan Islam? Kalau rukun Islam, yang pertama kita bersyahadat ya, yaitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu mengerjakan sholat, anak-anak suka sholat kan? Yang wajibnya 5 waktu, yang sunatnya juga ada banyak ya, ada sholat sunnah sunnah qobliyah subuh, ataupun duha, tahajud. Lalu menunaikan zakat atau sedekah ya, yang terus zakat biasanya kita laksanakan di bulan Ramadan sebelum Idul Fitri ya. Lalu berpuasa di bulan Ramadan ya, yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Dan naik haji apabila mampu. Nah, anak-anak, agar iman dan Islam kita sempurna, kita harus bersikap ihsan. Sikap ihsan itu yang seperti apa? Sikap ihsan itu kita harus berbuat baik. Contohnya yang pertama, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui perbuatan hamba.
Nah, anak-anak di sini ada contoh nih. Seorang anak laki-laki, dia mau mengambil buah mangga di pohon milik orang lain. Tapi dia ingat bahwa Allah Maha Melihat. Katanya, aku tidak boleh mencuri. Allah Maha Melihat. Walaupun di sekitarnya tidak ada orang lain yang melihat, tapi dia yakin bahwa Allah Maha Melihat. Sehingga dia tidak mencuri ya. Dan mencuri itu adalah perbuatan dosa. Nih, lanjut ya. Sikap ihsan akan mendorong kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan selalu berbuat baik kepada semua makhluk. Orang yang bersikap ihsan, kebaikannya tidak akan berubah. Ketika ia sedang sendirian ataupun bersama orang lain, karena ia hanya mengharap ridho Allah. Nah, anak-anak, jadi sikap ihsan itu adalah sikap yang mendorong untuk selalu beribadah dengan bersungguh-sungguh dan selalu berbuat baik kepada siapapun ya, kepada semua makhluk. Karena ihsan itu artinya kebaikan ya. Nah, anak-anak, kita lanjut. Di sini ada materi tentang pembatal keislaman. Wah, pembatal keislaman itu maksudnya apa ya? Nah, pembatal keislaman itu adalah perbuatan yang akan membatalkan Islamnya. Nih, iman, Islam, dan ihsan wajib kita jaga dengan baik. Karena ia dapat rusak atau batal. Karena 4 hal berikut ini. Tuh. Ada 4 hal ya yang dapat merusak keislaman seseorang, merusak agama seseorang. Yang pertama ini ada kufur. Kufur yaitu menolak ajaran Islam. Misalnya tidak meyakini bahwa sholat 5 waktu hukumnya fardu. Nah, contohnya kan kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu ya dalam sehari. Nah, ternyata ada nih seseorang yang menolak. Dia gak mau sholat 5 waktu. Dia malas, dia hanya sholatnya 2 waktu dalam sehari. Nah, itu contoh orang yang kufur ya. Berarti dia Islamnya tidak sempurna atau rusak Islamnya. Lalu yang kedua ada murtad, yaitu keluar dari Islam. Misalnya dari beragama Islam lalu memilih agama yang lain. Nah, jadi murtad ini adalah dia awalnya beragama Islam, tapi dia tiba-tiba keluar agamanya dan memilih agama lain. Nah, itu disebut murtad. Dan itu sudah jelas ya, dia batal keislamannya. Selanjutnya, pembatal keislaman yang lain ada nifak. Nifak yaitu pura-pura beriman. Misalnya mengerjakan sholat fardu, tetapi mengingkari di dalam hatinya. Wah, na'udzubillahimindzalik ya. Dia itu sholat, padahal di dalam hatinya dia tidak beriman. Dia tidak benar-benar khusyuk dalam sholatnya. Itu disebut nifak ya, yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada syirik. Syirik yaitu menyekutukan Allah dan beribadah kepada selain Allah. Misalnya berdoa dan memohon kepada orang yang sudah mati. Wah, na'udzubillahimindzalik ya. Nih, ini contohnya ada orang yang berdoa di kuburan, meminta
meminta tolong kepada orang yang mati. Kenapa ya dia meminta tolong kepada orang yang mati, padahal orang yang mati sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah mati dan sudah dikubur. Nah, ini dia yang berbuat syirik. Dan ini harus kita hindari perbuatan seperti ini ya. Kita tidak boleh seperti ini. Nih, berdoalah kepada Allah saja. Jangan berdoa kepada selain Allah ya. Dan perbuatan syirik itu benar-benar dapat membatalkan keislaman seseorang ya. Nah, anak-anak sampai sini sudah paham kan? Semoga anak-anak semuanya paham dengan pembelajaran hari ini ya. Semoga Allah mudahkan. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.